Yang pertama, eh, sejak perang terakhir ya, tahun 1973 sampai sekarang, Mm, Israel itu atau entitas Yahudi itu tidak pernah mendapatkan serangan yang sedemikian dahsyat gitu, sampai kurang lebih 6.000 rudal yang ditembakkan dan tembus ya. mm, Dan tembus masuk ke ke Israel, dan itu ya, menggempar ya di dalam negeri gitu sampai banyak yang berlarian pergi gitu dari mm, Israel. Tidak pernah sebelumnya, Bung Dias, itu satu. ya, Yang kedua, tidak pernah sebelumnya jumlah korban dalam mm, perang itu sebesar itu, ya, 1.400 ya. Itu pun saya curiga sampai sekarang 1.400 itu mungkin tidak diupdate untuk mm, kepentingan strategi perangnya Zionis gitu. Karena iya, kalau nambah terus, eh, malah akan semakin kelihatan bahwa Zionisme ini kalah atau entitas Israel ini kalah gitu dalam perangan ini. mm, Dan itu akan menjatuhkan moral. Tapi terlepas dari itu, poin yang kedua adalah tidak pernah dalam sejarah, apalagi ini dilakukan oleh kelompok ya, bukan mm, negara gitu. Tidak pernah dalam sejarah sebanyak itu korban yang jatuh. Biasanya ketika terjadi serangan-serangan roket itu tidak sampai ribuan seperti ini, mm, mm, rudal ya, tidak sampai ribuan, ya, dan itu biasanya hancur di udara gitu dengan mm, kekuatan kubah besi ya, ya, pertahanan Iron Domes-nya betul. Israel. Dan Mm, selama ini Israel itu sudah merasa di atas angin, apalagi sampai hari ini itu Israel dianggap atau menjadi negara yang kuat ya secara teknologi kemiliteran begitu, pertahanan, karena selalu disupport oleh Amerika Serikat. Dan Israel juga sudah di atas angin. Kenapa? Karena eh, 2-3 tahun terakhir, ya, eh, upaya untuk normalisasi dengan negara Arab itu juga berlanjut terus. Bahkan di awal tahun misalnya kita bisa melihat Saudi itu sudah ada olahragawan Israel yang datang ke sana gitu. Bahkan eh, menuju tanda-tanda normalisasi gitu. mm, Jadi seolah-olah Israel itu sudah sangat aman karena negara-negara Arab sudah menuju normalisasi secara keseluruhan dengan Israel begitu, apalagi Mesir, Turki itu sudah lama kan, Jordan sudah lama, ya, Suriah, Suriah yang dianggap sebagai musuh begitu, tapi mm, Suriah juga sudah hancur lebur dengan perang lebih 10 tahun kurang lebih. oke, Jadi Israel itu sudah berada di atas angin dan merasa aman. Nah mm, gitu. mm, Ternyata bisa diberikan shock terapi oleh mm, Hamas dengan serangan itu. Dan iya, ini iya, pernah terjadi sebelumnya. Dan itu yang membuat akhirnya terjadi tanda kutip ini ya, semacam kekagetan yang luar biasa di internal Israel, yang itu yang membuat akhirnya eh, ini juga yang poin yang ketiga, ini iya, yang membuat akhirnya serangan Zionis ke Gaza itu menjadi membabi buta dan sangat luar biasa gitu. Nah, mm, kenapa membabi buta bahkan sampai hari ini mungkin besok ya. Ini kalau mm, saya melihat kan rata-rata 500-an per hari gitu. Jadi ya, kita menghitung 2 hari sudah naik 1.000. Dan sekarang besok mungkin sudah 10 ribuan orang, Bung Dias. Nah, kenapa bisa semembabi buta itu gitu? Zionis, bahkan Amerika juga mengirimkan kapal perangnya ke sana, kemudian bahkan menaikkan bantuan ya. Tiba-tiba Biden mengusulkan untuk memberikan bantuan lebih dari 10 miliar dolar gitu. Kenapa demikian? Karena mm, eh, apa namanya? Ada ketakutan yang sangat besar bahwa ketika Hamas ini tidak dihancurkan sampai ke akar-akarnya, mm, sampai terowongan-terowongannya dihancurkan semua, maka ini akan menjadi alarm buat mm, masa depan Israel gitu. Dan ini iya, tidak pernah terjadi dalam sejarah. Ini juga saya amati di lembaga-lembaga think tank di Yerusalem ya, di Israel begitu. Dan mereka juga mengatakan hal yang sama bahwa Hamas ternyata belajar dan bahkan beradaptasi terhadap sistem pertahanannya Israel. Jadi kalau Israel punya ini dan itu, Hamas mencari cara atau celah supaya tetap bisa membangun kekuatannya tanpa bisa diendus atau tanpa bisa dilacak oleh Israel. Salah satunya misalnya salah satu data ya menyebutkan bahwa eh, Hamas itu memiliki terowongan sampai ratusan kilometer di bawah Gaza. 10 meter, artinya itu tidak mungkin. Nah, mm, ini kalau menurut saya ini adalah bentuk ketakutan yang sangat luar biasa besar oleh Israel ketika Hamas itu membesar. Kenapa demikian? Karena
kita tahu kalau kita lihat peta misalnya, Israel ini adalah sebuah entitas yang sangat kecil sekali gitu. Kalau kita lihat misalnya peta di Google Map, itu Ya. jarak antara Gaza dan Tel Aviv itu cuma 70 kilometer, Bung Dias. Oke. Dan ketika rudal ditembakkan, misalnya kalau Hamas semakin kuat gitu, semakin banyak rudalnya dan semakin kuat, maka Hamas bisa saja kemudian di beberapa tahun yang akan datang itu, kalau misalnya Israel tidak berhasil menghancurkan Hamas ini misalnya, maka ini akan menjadi alarm dan tanda kematian atau lonceng kematian buat Israel. Oke. Karena bisa saja semakin puluhan ribu gitu, semakin banyak rudal yang akan ditembakkan ke sana. Jadi Oke. yang buat berbeda saya kira itu ya,